Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama, Nindi Mailinda. Yang kedua, Reza Oktadwi. Yang ketiga, Devi Yunitasari. Yang keempat, Gradian Alvario. Dan yang kelima, Wawin Sulfia. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh arus material, informasi, dan pengetahuan antar peserta dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara yang unik, di mana organisasi koordinat kerja, informasi, pengetahuan, dan cara manajemen yang memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Untuk sebagian besar, kinerja sebuah perusahaan bisnis tergantung pada seberapa baiknya proses bisnis yang dirancang dan dikoordinasikan. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Informasi sistem mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan manual, seperti memeriksa kartu kredit klien atau menghasilkan faktur dan ketertiban pengiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yunitasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen yang pertama, monitoring kinerja karyawan. Yang kedua, memberikan penilaian karyawan. Yang ketiga, menerima laporan dari karyawan. Yang keempat, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan. Yang kelima, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan SIA. SIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi apakah sedang surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi, akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Yang pertama, untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai audit dan cross check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis. Yang keempat, membantu dalam perhitungan pajak. Yang kelima, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur. Yang pertama, untuk pencatatan produksi dalam bisnis. Yang kedua, untuk mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality check. Yang ketiga, mencatat pemesanan barang. Yang keempat, analisa kebutuhan produksi. Yang kelima, memberikan data real time kegiatan produksi yang berlangsung. Nomor 5, sistem informasi sumber daya alam. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri, karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja
pekerjaan dari bagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Yang nomor 6, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lainnya dari sistem informasi pemasaran ini, yang pertama, mengetahui jumlah produk yang terjual. Yang kedua, mengetahui produk yang paling laku. Yang ketiga, mengetahui produk yang jarang peminat. Yang keempat, mengetahui metode pemasaran yang tepat. Yang kelima, mengetahui respon pasar terhadap produk. Nah, yang terakhir, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dengan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Lalu, siapa saja yang termasuk level eksekutif? Mereka adalah yang memiliki hak penuh atas perusahaan, CEO, komisaris, pemimpin tertinggi, direksi, dan elemen eksekutif lain yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Akan melanjutkan presentasi sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Bisnis sosial atau sosial bisnis adalah penggunaan platform jejaring sosial, baik internet maupun eksternal, untuk terhubung dengan karyawan, customer, dan pemasok. Bisnis sosial juga bisa mendorong kolaborasi. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi. Biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau satu bisnis dengan bisnis lainnya. Saat ini, kolaborasi menjadi lebih penting karena beberapa alasan, antara lain: A. Mengubah sifat pekerjaan, B. Pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, C. Mengubah struktur organisasi perusahaan, D. Merubah ruang lingkup perusahaan, E. Menitik beratkan pada inovasi, F. Globalisasi, dan G. Desentralisasi pengambilan keputusan. Kolaborasi dan bisnis sosial mendorong peningkatan inovasi, produktivitas, kualitas, dan layanan customer. Banyak perusahaan yang saat ini meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial yang merupakan platform jejaring sosial yang terdapat pada perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan, bertujuan untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama ada surel dan pesan instan. Telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan yang beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan lainnya. Yang kedua, wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Yang ketiga, virtual worlds adalah lingkungan 3D yang di dalamnya terdapat orang-orang yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan dari mereka, yang dikenal sebagai avatar. Dan yang keempat, layanan-layanan online seperti yang diberikan oleh Google dan Microsoft. Corporation Collaboration System seperti Microsoft SharePoint, serta Enterprise Social Networking Tools seperti Chatter, Yammer, Chief, dan IBM Connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadien akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut harusnya mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan.
Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis data atau database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih cepat dengan manajemen yang terstruktur. Hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lain dalam pertukaran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wawin Sulfia akan melanjutkan presentasi. Di sini Wawin akan menjelaskan tentang mind map dari bisnis elektronik dan kerjasama global. Di sini Wawin punya 4 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk poin pertama, ada proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis sendiri ini akan menjelaskan bagaimana sih teknologi informasi dapat meningkatkan proses bisnis sendiri. Untuk poin kedua, menjelaskan tentang jenis sistem informasi. Nah, sistem untuk kelompok manajemen itu sistem untuk satu manajemen satu dengan manajemen lainnya itu berbeda-beda. Dari mana kita lihat perbedaannya? Dari sistem pengolahan transaksi dan sistem intelijen bisnisnya, tiap departemen berbeda. Nah, untuk sistem yang menghubungkan perusahaan, itu ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk merencanakan sumber daya, manajemen rantai pasokan, dan untuk memanage hubungan pelanggan. Selain aplikasi perusahaan, sistem yang menghubungkan perusahaan juga ada intranet dan extranet. Untuk jenis kedua, ada e-bisnis, e-commerce, dan e-pemerintah. Untuk poin ketiga, ada sistem untuk kerja tim. Apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama sendiri merupakan budaya dan proses bisnis yang dilakukan bersama-sama. Untuk melakukan kerjasama ini, pastinya ada alat dan teknologi yang digunakan dalam kerjasama. Nah, alat dan teknologi ini berbasis internet untuk berkolaborasi. Poin terakhir yaitu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Fungsi sistem informasi sendiri untuk menggabungkan atau pengorganisasian dalam departemen. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.